Kali ini akan kita pelajari bagaimana menggunakan table view pada pemrograman fXML. Nah, table view ini harus kita konekkan ke objek dengan kelas observable list. Itu sudah dari sononya begitu, dari yang membuat table view ini. Ingat, kalau kita ingin memasukkan sesuatu atau komponen fXML, kita harus deklarasikan. Ini misalnya kelas table view atau komponen table view, kita jadikan sebagai objek table view, tapi T-nya kecil. Nah, ini jangan lupa kalau kita harus mengimport kelas table view pada bagian import. Coba ini kalau kita masukkan table view tapi belum diimport. Tuh, hanya ada start dan stop. Karena memang dia belum kita masukkan. Nah, kalau kita mau menggunakan barang dari luar negeri, itu harus kita import, tidak hanya sekedar dituliskan saja, tapi harus diimport beneran. Nah, kalau dalam pemrograman ini harus dimasukkan dalam bagian import di awal definisi kelas. Ya, seperti biasa itu ya, Java fxkin control table view. Nah, sekarang baru bisa digunakan barang yang sudah diimport itu. Kalau itu kita analogikan dengan barang. Jadi di situ table view titik. Nah, sudah muncul atribut atau metode dari table view. Kita set agar table view itu terkonek dengan objek observable list. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai set items. Jadi nanti apa yang menjadi nilai di kelas observable list akan ditampilkan di table view. Tentu saja kita juga belum punya objek observable list. Misalnya saja objeknya kita sebut sebagai data, gitu ya. Jadi value itu kita isi dengan data. Tentu saja nanti data harus kita deklarasikan sebagai observable list. Coba saja kita sisipkan di atasnya persis. Asalkan dia sudah dikenal, nanti akan masuk, ya kan? Observable list data. Nah, ada merah-merahnya. Kita cari tahu kenapa. Taruh saja cursornya di situ. Kita harus Alt Enter kalau mau ada hint. Alternatifnya apa? Nah, itu. Oh ya, kita menggunakan kelas observable list, jadi harus diimpor. Pakai Alt Enter, kemudian kita pilih. Nah, sudah terlihat tuh. Di baris ke-10 ada observable list. Sudah masuk. Nah, masalahnya sekarang ada merah-merahnya lagi di situ. Di table view set item. Ya, ternyata variabel data may not be initialized. Jadi memang datanya belum diisi dengan nilai-nilai. Nah, disinilah perlunya model. Jadi mau tidak mau, kalau kita menggunakan table view, harus sudah melibatkan model. Oleh karena itu, deklarasinya tidak bisa kita taruh di bagian void, tapi kita jadikan sebagai atribut dari kelas file controller ini. Terus nanti dia bisa kita sambungkan dengan modelnya. Ini adalah kesempatan pertama kita benar-benar menggunakan model view controller.
Ya, di situ ada observable list untuk mendeklarasikan objek data. Nanti di situ sekaligus akan kita manfaatkan untuk menginisialisasi atau memasukkan nilai-nilai ke objek data. Nah, misalnya saja nanti model datanya itu mau kita pakai untuk menyimpan data kontak. Jadi kita harus membuat definisi kelas kontak agar dia bisa menampung data. Nah, karena kontaknya tidak hanya satu, itu nanti akan dikenal sebagai observable array list. Jadi sekaligus sebagai array. Yang namanya juga tabel, ada banyak kolom dan ada banyak baris. Oke, kita buat kelasnya new file. Kemudian di situ kita tambahi Java class, next. Kemudian di situ kita beri nama kontak. Seperti rancangan tadi, kontak. Kemudian dia harus kita beri atribut dan metode. Ya, namanya kontak itu pasti ada namanya. Kemudian ada nomornya, simple saja ya. Nomornya ya kontak itu sendiri. Loh, ternyata nama atributnya sama dengan nama kelasnya. Ya, ini perlu diganti ini. Ya, kita buat saja yang kelasnya itu sebagai kontak dengan nama yang beda gitu ya. Kita edit, kita refactor saja. Refactor, kemudian rename sebagai kontak HP. Ini seperti HP jadul zaman dulu itu ya. Jadi isinya hanya nama sama nomor HP-nya saja. Kontak HP, refactor. Ya, semua kontak yang terkait dengan nama kelas itu langsung otomatis ter-rename. Public kontak HP juga ikut diubah. Ini siap kita buat sebagai konstruktornya. Konstruktor untuk membuat objek atau untuk melakukan instansiasi nanti kalau dipanggil. Ya, karena ada dua atribut ya berarti di situ perlu dua argumen atau dua parameter. Yang satu untuk nama, yang satu untuk kontak. Semuanya bertipe string. Ya, misalnya X dan Y. Jadi di situ this nama kita isi dengan X, kemudian this kontak kita isi dengan Z. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan metode untuk menampilkan nama. Ya, getter. Biasanya kita buat getter dan setter. Jadi kalau get nama ya otomatis menampilkan nama. Di situ nanti return nama begitu kan. Ya, lupa tadi string kita masukkan, kemudian di situ return nama. Kalau kontak ya copy paste aja, ini mudah. Contek atasnya get kontak begitu dan return kontak. Oke, beres untuk kelas kontak HP ini.